Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4066. Stella baru saja meletakkan hatinya, tetapi pada saat ini diangkat kembali ke tenggorokannya. Meskipun dia hanya mendengar auman kakek, tetapi dia langsung tahu. Pasti paman tertua yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut posisi. Pada saat ini, di telepon, Cheng tidak berdaya hingga tersedak. Guru, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak punya cara untuk membantu Anda. Sekarang saya telah berada di kediaman pengawasan Tuan Muda pertama, rumah saya dikelilingi oleh setidaknya puluhan penjaga tentara bayaran. Dia berkata, sampai kematianmu, aku tidak diizinkan meninggalkan rumah, bahkan setengah langkah. Douglas merong marah, aku akan memanggil binatang itu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan memutar ulang nomor. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Namun, tidak ada suara dari ujung telepon yang lain. Sambil menggertakkan giginya, Douglas merong marah, Bali Matar. Anda binatang. Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa? Di ujung telepon yang lain, sebuah suara tua datang dan berkata, Ayah, saya sudah berusia lebih dari 70 tahun ini. Kamu juga akrab dengan buku-buku sejarah, lihat pangeranku yang berusia 70 tahun. Bahkan di zaman kuno, kamu tidak dapat menemukan banyak, kan? Douglas bertanya dengan suara tegas, tidak sabar untuk menggantikan tahta. Jadi kau membiarkanku mati? Jangan lupa bahwa saya memberi Anda hidup Anda. Semua yang kamu miliki, aku berikan padamu. Saya membangun seluruh keluarga Fei. Apakah kamu tidak tahu rasa terima kasih sama sekali? Penerima tertawa pahit dan berkata, Ayah, jika Anda tidak mengejar umur panjang, aku pasti akan berada di depanmu dan menunggu sampai kamu mati, memainkan peran sebagai anak yang berbakti. Dia menghela nafas, tapi kamu lebih dari 90 tahun, belum cukup hidup. Begitu tua, mengapa Anda ingin terobsesi dengan umur panjang? Jika Anda benar-benar mencari umur panjang, apa yang Anda ingin saya lakukan? Douglas meraung, Bali Matar. Kamu pikir umurku panjang? Pihak lain tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Ayah, kamu telah percaya pada takdir sepanjang hidupmu. Kamu harus tahu bahwa hal-hal seperti mengubah nasib melawan surga bertentangan dengan jalan surgawi. Dan itu juga semacam merusak berkah anak cucumu. Apakah kamu ingin hidup 20 tahun lagi dan kemudian mengirimku pergi sebagai putramu? Douglas menggertakkan giginya dan berkata, jika saya mencari jalan panjang umur, bagaimana saya akan memperlakukan Anda dengan buruk? Kamu adalah darah dan dagingku. Pihak lain menghela nafas, Ayah, maksudmu kita harus hidup bersama sebagai ayah dan anak selama beberapa dekade lagi. Dan kemudian aku akan menjadi pangeran selama beberapa dekade lagi? Ketika saya berusia 100 tahun, saya masih akan melayani di samping Anda di pelana? Berbicara di sini, pihak lain memberi sedikit pukulan dan berkata dengan serius. Aku tidak menginginkan hidupmu, aku hanya ingin kamu membiarkan alam mengambil jalannya. Bagus, biarkan alam mengambil jalannya. Douglas bergumam, menggertakkan giginya, dan berkata, Kamu tahu aku tidak akan hidup lama, jika aku melewatkan pil permajaan ini, kamu bahkan mungkin tidak melihat wajah terakhirku. Sisi lain berkata dengan ringan, sejujurnya, saya tidak siap untuk melihat Anda lagi untuk terakhir kalinya. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan perjuangan Anda dan tinggal di negara ini dan hidup dengan baik. Bagaimanapun, kamu telah pergi selama bertahun-tahun dan telah mencapai usia untuk kembali ke akarmu. Jadi jangan kembali dari tempat itu. Bahkan jika Anda kembali, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki negara itu. Dan jika kamu bolak-balik, dan jika kamu mati di tengah jalan, aku, sebagai anak, akan kasihan padamu. Oleh karena itu, mulai sekarang, kamu bisa menikmati masa tuamu di Tiongkok. Jika kamu ditakdirkan untuk berumur panjang, maka aku, sebagai seorang putra, akan sangat bahagia. Tetapi jika Anda tidak ditakdirkan untuk hidup sampai 100 tahun, lalu ketika kamu mati, aku, sebagai seorang putra, secara alami akan mengirimmu dalam duka dan gaya. Ketika Douglas mendengar ini, hatinya sudah benci sampai ke sumsum tulangnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti kata-kata putranya? Meskipun pihak lain mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang megah, tetapi intinya hanya 7 kata. Mati di negara itu, jangan kembali. Bab 4067. Pada saat ini, hati Douglas sangat kesakitan.
Dia tidak menyangka bahwa putra sulungnya, yang dulu ada di matanya. Orang yang menghargai perasaan dan kasih sayang dan yang selalu siap siaga pasti sudah merindukan kematiannya. Kini ia telah jauh-jauh datang ke Cina untuk mencari umur panjang, yang tentunya membuat sang putra sulung geram. Itu sebabnya, saat ini, dia tiba-tiba merobek wajahnya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Meskipun Douglas sangat marah, dia juga sangat jelas. Karena putra tertua telah berhasil merebut tahta, dan hampir semua anggota dewan memberikan suara mendukung. Ini membuktikan bahwa dia pasti telah sepenuhnya mengendalikan situasi di Amerika Serikat, dan memiliki kepastian yang cukup untuk membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Fakta bahwa begitu banyak anggota dewan mendukungnya juga terlihat di level lain. Bahwa dia telah kehilangan kepercayaan di benak para anggota dewan. Belum lagi tulang-tulang tuanya yang kini sekarat, tak mampu melawan, meski ia masih memiliki kekuatan. Dalam situasi saat ini, sama sekali tidak ada harapan pembalikan. Lagi pula, dia sekarang berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari Amerika Serikat. Dan lingkaran dalamnya telah dibersihkan oleh putra sulungnya. Dalam situasi ini, bahkan jika dia bisa kembali, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Jadi, dia menahan amarahnya dan berkata, "Oke. Karena Anda telah membuat pengaturan untuk saya, ketika saya mati. Kuburkan aku di tanah airku, aku ingin tidur dengan orang tuaku." Pihak lain berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf ayah, kuburan di Amerika Serikat telah ditemukan untukmu. Saya memilih kuburan paling mahal di sini, di sekitar kuburan Anda di tetangga Anda." Pada dasarnya semua presiden Amerika Serikat dan para plutokrat papan atas. "Kamu akan tidur di sini di masa depan, aku yakin kamu akan sangat puas." Douglas bertanya dengan suara gemetar, "Ini adalah satu-satunya permintaan yang saya miliki, dan Anda bahkan tidak bisa menyetujuinya." Pihak lain menghela nafas tanpa daya, "Ayah, jika Anda tidak dimakamkan di Amerika Serikat dan di sisi saya. Mungkin setelah 100 tahun, orang lain pasti akan bergosip tentangku di belakangku." Setelah jeda, pihak lain menambahkan, "Selain itu, anak-anak dan cucu Anda semua ada di Amerika Serikat. Dan di masa depan, pada hari pertama bulan itu, hari ke-15 setiap bulan, Festival Qingming, dan hari festival. Saya tidak dapat memiliki begitu banyak anak dan cucu untuk kembali ke Cina untuk menghormati Anda, kan? Anda dimakamkan di Amerika Serikat, kami, sebagai anak-anak, juga bisa lebih nyaman." Douglas terdiam sejenak memberikan senyuman tragis. "Bagus, bagus, bagus sekali. Saya bisa memiliki putra seperti itu, benar-benar beruntung dalam 3 kehidupan. Beruntung 3 kali seumur hidup ah." Sisi lain telepon tidak memikirkan sinisme Douglas, dan berkata dengan ringan, "Ayah, apa yang bisa saya miliki hari ini, itu semua kata-kata dan ajaran Anda." Sisi lain berkata, "Ayah, saya baru saja mengambil alih Dewan Direksi, ada terlalu banyak hal. Masih banyak kementerian lamamu yang harus ditangani satu persatu. Jadi aku tidak akan menyusulmu, kamu jaga kesehatanmu baik-baik di rumah. Jika ada sesuatu, biarkan Stella menelepon saya, dia dan MS Carl di sana. Mereka cukup untuk menjagamu, aku secara alami merasa nyaman dengan mereka di sekitarmu. Hal pertama yang ingin saya katakan kepada Anda sebelumnya adalah bahwa saya sudah menyapa bea cukai. Dan saya telah mengatur agar orang-orang menjaga pelabuhan." Douglas tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk kembali, jadi agar tidak melibatkan keluarga cucunya Stella. Dia segera berkata, "Oke. Saya berjanji kepadamu. Saat aku mati, biarkan Stella membawa tubuhku kembali bersamanya." "Bagus." Pihak lain juga sangat cepat tersenyum, "Kalau begitu, kita punya kesepakatan. Kamu dan pesawat Stella, aku telah memesan 1 jam yang lalu untuk mengingat. Selama periode waktu ini, Anda beristirahat dengan baik di negara ketika Anda berusia 100 tahun. Biarkan Stella menghubungi saya akan mengirim pesawat untuk menjemput Anda kembali." Bab 4068. Pada titik ini, pihak lain menutup telepon. Douglas membeku di tempat selama beberapa detik sebelum menyerahkan ponsel kepada staf dan berkata dengan cara yang acak-acakan, "Maaf, saya menyatakan abstain." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Eleanor yang telah menunggu dengan cemas, tiba-tiba bersorak girang dan berteriak, "Pil permajaan adalah milikku. Pil permajaan adalah milikku." Dan pada saat ini, panca indera Douglas tiba-tiba berubah menjadi bola rasa sakit, seteguk darah menyembur keluar tak terkendali.
Beberapa orang di sekitar yang berlumuran darah hanya ingin mengutuk. Tapi tidak menyangka darahnya hanya menghabiskan sisa energi terakhir, seluruh orang langsung tertatih-tatih dan kehilangan kesadaran. Beberapa orang yang disemprot dengan darah di seluruh kepala dan tubuh mereka, begitu mereka melihat lelaki tua itu langsung sekarat. Satu persatu mereka tidak terlalu peduli dan dengan kesal mulai menyeka darah dari tubuh mereka. Carl buru-buru memegang Douglas yang tidak sadarkan diri, lalu dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadinya. Dan melihat bahwa dia memiliki denyut nadi yang lemah dan berada di ambang kematian, jadi dia dengan cepat berteriak, "Dia sekarat. Panggil ambulan." Pada saat ini, pintu kotak lantai 2 yang mengarah ke pagar lantai 2 didorong terbuka. Dan Stella panik, berbaring di pagar lantai 2, berteriak, "Kakek! Tuan Yuan, apa yang terjadi dengan kakek?" Carl menatap Stella dan berkata dengan sedih, "Nona Stella, Tuan dia. Saya khawatir dia tidak akan berhasil." Stella tiba-tiba pingsan dan berteriak pada staf, "Nyawanya dipertaruhkan, panggil ambulans." Carl, memegang Douglas yang sudah tidak sadarkan diri, keluar dari kursi dan berteriak kepada staf, "Tolong bantu saya memanggil ambulans." Warnia siap menginstruksikan staf untuk menghubungi staf yang telah membuat rencana darurat. Dia takut selama pelelangan malam ini, siapapun yang tiba-tiba bersemangat atau terstimulasi akan jatuh di sini. Jadi dia telah mengatur tim darurat sebelumnya. Tim darurat telah menyiapkan peralatan penyelamatan yang lebih komprehensif sebelumnya. Dan ketika situasi kritis, ada mobil dan helikopter yang bisa membawa orang ke rumah sakit secepat mungkin. Namun, saat dia hendak berbicara, suara Charlie terdengar dari headset. "Warnia, minta staf membawanya ke ruang VIP." Warnia lega mendengar suara Charlie. Dia juga melihat bahwa Douglas terlalu tua, dan sudah sekarat. Dan tiba-tiba dia begitu terstimulasi, dia takut dia tidak akan bisa sampai ke rumah sakit. Hal yang baik adalah bahwa Charlie telah berbicara, yang berarti bahwa dia pasti telah memutuskan untuk membantu. Jadi, dia segera memerintahkan, "Cepat kirim 035 ke ruang VIP di lantai pertama." Mendengar ini, hati Stella yang putus asa akhirnya melihat seberkas cahaya lagi. Dia tahu bahwa Warnia pasti telah menyampaikan maksud Charlie. Bahwa selama Charlie mau bergerak, masih ada harapan untuk kakeknya. Pada saat ini, setelah mendengar ini, beberapa prajurit front bencana alam segera melangkah maju dan berkata kepada Carl, "Tolong bawa pria itu bersama kami segera." Carl, yang belum mengetahuinya, menegur dengan keras dan menyakitkan. "Orang itu sekarat, mengapa kalian tidak cepat dan menghubungi ambulans untuk membawanya ke rumah sakit? Apa gunanya pergi ke ruang VIP?" Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi menyembunyikan aura kuatnya sebagai seniman bela diri bintang 7 dan meraung. "Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Jika ada di antara kalian yang berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Ketika Stella mendengar ini, dia langsung berteriak dengan kecemasan yang tak tertandingi. "Tuan Yuan, cepat bawa kakek ke sana. Ini adalah kesempatan terakhir kakek." Carl menatap Stella dan melihat bahwa nada suaranya sangat tegas, lalu dia mengangguk dan berkata kepada para prajurit front bencana, "Di mana ruang VIP? Bawa aku ke sana dengan cepat." Pada saat ini, Charlie berkata kepada Warnia melalui interkom, "Warnia, minta gadis di lantai 2 pergi ke sana juga." Warnia segera menggunakan saluran internal untuk memberi perintah. Minta staf untuk membawa wanita di lantai 2 ke ruang VIP di lantai pertama juga. Bab 4069. Beberapa prajurit front yang semula menjaga pintu belakang ruang VIP segera mendorong pintu masuk. Mereka berjalan melalui ruang VIP dan tiba di pagar terluar di lantai 2. Dan berkata kepada Stella yang berdiri di dekat pagar, "Halo Nona, tolong ikuti kami." Stella tahu bahwa sejak Charlie yang memesannya, dia pasti tidak akan tinggal diam di sini. Jadi, dia buru-buru mengikuti staf dan dengan cepat berlari ke lantai pertama. Ruang VIP di lantai pertama sangat dekat dengan ruang perjamuan. Carl sudah membawa Douglas yang sekarat ke sini sekarang. Segera, staf juga membawa Stella. Begitu Stella memasuki pintu, dia tidak lagi peduli dengan identitas gandanya dan segera melompat ke sisi Douglas. Tersedak dan bertanya, "Kakek? Kakek, bangun kakek. Ini aku, Stella, bisakah kamu mendengarku?" Carl menghela nafas dengan sedih dan berkata, "Nona Stella, napas Tuan Fei sangat lemah. Aku takut.
Aku khawatir tidak ada cara baginya untuk kembali. Air mata Stella yang seukuran kacang mengalir, tersedak oleh isak tangis. Tidak. Tuan Wei tidak akan membiarkan kakek meninggal seperti ini. Dia pasti punya cara. Dia pasti punya. Karl menghela nafas. Saya melihat bahwa pil permajaan memang dapat menghidupkan kembali orang mati, tapi Tuan Fei sekarang biasanya tidak bisa lagi mendapatkan uang untuk membeli. Stella juga tahu bahwa kekuatan kakek sekarang direbut oleh paman tertua. Dengan gaya aksi paman sulung, dia pasti akan memblokir semua peluang untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kakek masih mampu membeli pil permajaan? Selain itu, Stella sendiri tidak yakin bahwa Charlie pasti akan mengeluarkan pil permajaan untuk diberikan kepada kakek. Lagi pula, biaya pil ini terlalu tinggi, dan sedikit bantuan yang dia simpan sebelumnya adalah setetes di ember. Ketika dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pintu ruang VIP didorong terbuka dan sosok tinggi berjalan dengan langkah cepat. Stella berbalik untuk melihat bahwa pengunjung itu memang Charlie, bergegas ke depan, berlutut dan menangis dan memohon. Pak Wei, tolong selamatkan kakekku. Selama kamu mau menyelamatkannya. Aku ingin menjadi sapi dan kuda seumur hidupku untuk membalas kebaikanmu. Charlie menatapnya dan bertanya, haruskah aku memanggilmu Nona San, atau Nona Fei? Jantung Stella berdegup kencang saat mendengar ini. Dia langsung menyadari bahwa Charlie mungkin sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Jadi, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mengaku, maaf Tuan Wei, nama saya Stella Fei. Saya cucu dari keluarga Fei, bukan beberapa Zhan Fei Tapi aku tidak bermaksud membohongimu, aku hanya ingin lebih dekat denganmu dan berteman denganmu terlebih dahulu. Agar kakek itu bisa mendapatkan pil permajaan. Mengatakan itu, dia juga menjelaskan, alasan mengapa saya menggunakan identitas Zhan Feier. Apakah saya takut Anda memiliki wawasan awal tentang tujuan saya? Dan saya menggunakan identitas Zhan Feier untuk mendekati Anda. Hubungi mertuamu dan istrimu, dalam hal ini aku tidak ada niat jahat. Tolong kasihanilah, maafkan saya atas apa yang saya lakukan. Charlie mengangguk tanpa komitmen dan berkata dengan acuh tak acuh, menyelamatkan nyawa itu penting, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Stella menatapnya dengan cemas dan bertanya dengan ragu, Tuan Wei, bisakah kamu menyelamatkan hidup kakekku? Charlie baru saja akan berbicara ketika seorang prajurit dari front Cataclysmic datang ke sisi Charlie dan berbisik. Pak Wei, Tuan Qinghua VIP, lelaki tua itu, meminta audiensi di pintu. Charlie mengangguk dan berbicara, cepat undang pria itu masuk. Segera setelah itu, prajurit front bencana alam mengundang Qinghua yang tampak khawatir masuk. Charlie dengan hormat bertanya, Tuan Lai, apa yang membawamu ke sini? Bab 4070. Qinghua buru-buru berkata, saya baru saja melihat Douglas muntah darah dan pingsan, jadi saya khawatir. Mengatakan bahwa dia buru-buru melihat Douglas yang sudah sekarat dan tidak bisa tidak bertanya. Pak Wei, apakah Anda punya solusi untuk situasinya? Charlie memandang Douglas dan kemudian menatap Stella. Pada saat ini, Douglas, memang, telah mencapai ambang kematian, hanya napas samar terakhir yang tersisa. Melihat bahwa baik Stella dan Qinghua penuh dengan permohonan. Charlie tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengeluarkan setengah dari Blood Dissipation Heart Saving Pill yang telah dia siapkan dari sakunya. Saat dia mengeluarkan setengah dari pil penyelamat jantung penyebaran darah, Stella berteriak kegirangan. Semua pil pada dasarnya tampak serupa, dan dia berpikir bahwa yang dikeluarkan Charlie adalah pil permajaan yang telah lama dirindukan kakek. Memikirkan kembali efek ajaib dari pil tadi, hanya seperempat pil yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa kakek. Jika diberikan setengah pil, itu dapat memperpanjang hidup Anda setidaknya 6 atau 7 tahun, atau bahkan 10 tahun. Namun, ketika dia begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Charlie, dia berkata dengan acuh tak acuh. Nona Fei, saya harus menjelaskannya terlebih dahulu, ini bukan pil permajaan. Stella terdiam sejenak, ini bukan pil permajaan. Tuan Wei. Lalu pil jenis apa ini? Charlie berkata dengan lembut, ini adalah pil penghemat darah yang menyebarluaskan.
Kemanjurannya lebih buruk daripada pil permajaan, tetapi setengahnya sudah cukup untuk menyelamatkan kakekmu. Dan bisa membuatnya tetap hidup selama 1 atau 2 tahun lagi. Ketika Stella mendengar ini, hatinya tiba-tiba menghela nafas lega. Sekarang dia tidak berani berharap kakeknya dapat meningkatkan harapan hidupnya 10 tahun. Selama dia bisa selamat dari rintangan ini, dia akan beruntung. Jadi, dia berlutut di tanah dan bersujud pada Charlie sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, karena telah menyelamatkan hidup saya. Terima kasih, Tuan Wade. Di masa depan, aku akan menjadi sapi dan kuda untuk membalas kebaikanmu yang besar. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam pidatonya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan hal-hal ternak dan kuda untuk membayar saya. Adapun pil hemat setengah darah ini, di satu sisi, aku tidak ingin berutang budi padamu. Di sisi lain, itu juga karena baktimu, setelah kakekmu meminum setengah pil ini, kamu dan aku tidak saling berhutang. Hati Stella menegang dan dia ingin menjelaskan sesuatu. Tapi melihat nafas kakeknya yang semakin lama semakin lemah, dia hanya bisa berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bangkit dan datang ke sisi Douglas dan memasukkan setengah dari pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, Douglas yang hampir kehabisan napas akhirnya membuka matanya perlahan. Namun, setelah menyelamatkan hidupnya, hanya sisa kecil dari kemanjuran setengah dari pil penyelamatan jantung pembuangan darah yang tersisa. Yang hanya memungkinkan tubuhnya sedikit membaik, jadi, saat ini, Douglas masih sangat lemah, tetapi hanya untuk sementara tidak lagi mengancam jiwa. Saat dia membuka matanya dan melihat Stella, lelaki tua itu dengan lemah memanggil, Stella. Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak kesakitan. Baginya, hidup ini telah menang dan tak terkalahkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, pada usia lebih dari 90 tahun, dia akan kalah di tangan putranya sendiri, dan kekalahan itu berantakan dan sangat menyedihkan. Dia melihat Qinghua secara tak terduga juga, bahkan lebih malu, berkata, Lai kakak hari ini biarkan kamu melihat leluconnya. Qinghua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Douglas, kamu seharusnya tidak memikirkan apapun sekarang. Cepatlah dan itu yang terpenting, tetap di perbukitan hijau, jangan takut tidak ada kayu bakar Kamu ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, kamu harus menjaga tubuhmu terlebih dahulu. Douglas tersenyum sedih, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Kakak, saya khawatir saya tidak akan hidup lama, apalagi yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Anak yang berdosa itu telah mengambil alih situasi di Amerika Serikat. Saya sekarang janda miskin dan sekarat, apa yang bisa saya lakukan untuk melawannya? Stella berkata, kakek, baru saja Tuan Wade memberimu setengah darah pil hemat jantung dispersion. Tidak hanya hidupmu tidak dalam bahaya, tetapi harapan hidupmu akan berlanjut setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Mendengar ini, Douglas menatap Charlie dengan penuh semangat di samping Stella dan bergumam, Ini Tuan Wade,